Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Hari ini saya ingin membahas tentang salah satu topik yang cukup mendasar di dalam mata kuliah ilmu negara, yaitu tentang bentuk-bentuk negara, lebih spesifik lagi tentang negara kesatuan dan negara federal. Saya ingin mengupas tentang ciri-ciri negara kesatuan dan negara federal, serta kelebihan dan kekurangan masing-masing dari bentuk negara ini. Yang pertama, kita akan melihat perbedaan antara negara kesatuan dan negara federal. Perbedaan utama antara negara kesatuan dan negara federal itu terletak pada kontrol kekuasaan. Pada negara kesatuan, kontrol kekuasaan itu sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat memiliki kontrol atas seluruh pemerintahan di daerah. Sementara pemerintah provinsi mereka punya kewenangan, tapi mereka tidak memiliki otonomi penuh sebagaimana otonomi yang dimiliki oleh negara-negara merdeka. Nah, pada negara federal, kontrol pemerintahan itu terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah federal atau pemerintah pusat dan pemerintah di negara-negara bagian. Kadang-kadang disebut negara bagian, kadang-kadang ada pula yang menyebutnya sebagai pemerintahan provinsi juga, seperti di Kanada itu federal, tapi pemerintahnya menyebut sebagai pemerintah provinsi. Nah, di negara federal ini pemerintah federal tidak memiliki kewenangan penuh atas pemerintah provinsi atau pemerintah negara bagian. Pemerintah provinsi atau pemerintah negara bagian itu memiliki otonomi sebagaimana yang dimiliki oleh negara-negara merdeka. Misalnya mereka memiliki kewenangan atas regulasi, kewenangan atas kesejahteraan sosial, ekonomi, dan seterusnya. Tapi mereka tidak memiliki kewenangan atas urusan-urusan tertentu, biasanya terkait dengan diplomasi luar negeri, hubungan internasional, juga tentang keamanan nasional. Semua kali ini yang tiga hal yang terakhir ini berada di tangan pemerintah pusat atau pemerintah federal. Lalu apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing negara kesatuan dan negara federal? Yang pertama, kita lihat kelebihan negara kesatuan. Negara kesatuan ini memiliki beberapa kelebihan, salah satunya adalah adanya kesamaan sistem di dalam pemerintahan, di mana kesamaan sistem ini bisa menumbuhkan perasaan senasib sepenanggungan, juga perasaan memiliki dan patriotisme, dan memperkuat semangat persatuan dan kesatuan di kalangan masyarakat atau di kalangan anak bangsa. Yang kedua, kelebihannya adalah manajemen pemerintahannya lebih sederhana, tidak kompleks dan tidak beragam, tidak macam-macam antara satu daerah dengan daerah, semuanya sama. Kemudian yang ketiga, tetap ada fleksibilitas di dalam pemerintahan di level daerah. Jadi daerah-daerah masih mungkin memiliki otonomi, memiliki kebebasan-kebebasan yang dijamin oleh pemerintah pusat. Itulah beberapa kelebihan dari negara kesatuan. Di samping kelebihan-kelebihan, negara kesatuan juga memiliki beberapa kelemahan-kelemahan. Yang pertama adalah bisa jadi ada ketidaksinkronan antara kemauan pemerintah pusat dan kemauan pemerintah daerah. Nah, hal ini bisa jadi menimbulkan potensi perpecahan atau konflik di antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Yang kedua, kadang-kadang respon pemerintah lambat, terutama untuk persoalan-persoalan yang terjadi di daerah. Kenapa? Karena pemerintah daerah mungkin harus menunggu arahan, keputusan, atau kebijakan dari pemerintah pusat. Yang ketiga, bisa jadi model negara ini menumbuhkan adanya potensi kediktatoran pada pemerintah pusat, karena kontrol pemerintahan berada di pemerintah pusat. Yang keempat, keragaman dan keunikan daerah mungkin saja terdistorsi. Ini terutama terjadi di negara-negara dengan penduduk yang majemuk, dengan budaya yang multikultural, yang beragam.
Itulah beberapa kelemahan negara kesatuan. Kita juga bisa mendapati kelebihan dan kekurangan pada negara federal. Di antara kelebihan-kelebihan negara federal, yang pertama adalah ada penghargaan terhadap keragaman dan keunikan masing-masing daerah atau masing-masing negara bagian. Jadi negara-negara bagian bisa mengeksplorasi keragaman dan keunikan daerah masing-masing dan mengadopsinya atau mengakomodasinya di dalam sistem pemerintahan di negara-negara bagian. Yang kedua, kewenangan dan kekuasaan di negara federal itu terdistribusi bukan hanya di tangan pemerintah pusat atau pemerintah federal, tapi juga terdistribusikan ke pemerintah-pemerintah di negara-negara bagian. Yang ketiga, partisipasi politik rakyat lebih terbuka di negara-negara federal karena rakyat tahu bahwa kekuasaan dan kewenangan tidak hanya berada di tangan pusat tapi juga berada di tangan daerah-daerah. Yang keempat, tentu pola distribusi kewenangan dan kekuasaan seperti itu bisa memunculkan efisiensi pemerintahan yang lebih baik karena urusan-urusan yang terjadi di daerah atau problem-problem yang muncul di daerah itu bisa langsung ditangani dan menjadi tanggung jawab pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah. Itulah kelebihan negara federal. Tetapi negara federal juga memiliki beberapa kelemahan-kelemahan. Yang pertama, model negara federal itu bisa menumbuhkan penguasa-penguasa kecil, raja-raja kecil di daerah yang tidak tersentuh oleh kekuasaan pemerintah pusat. Yang kedua, kebijakan pemerintah pusat pun dapat terganggu oleh kepentingan pemerintah daerah karena sebab tidak sinkronnya antara kebijakan federal dan kebijakan pemerintah daerah. Yang ketiga, ongkos pemerintahan, biaya pemerintahan antara satu daerah dengan daerah yang lain atau antara satu negara bagian dengan negara bagian yang lain bisa sangat berbeda. Kenapa? Karena masing-masing negara bagian memiliki kebijakan, kewenangan, policy yang berbeda-beda tergantung dari pemerintah daerah sendiri-sendiri, pemerintah daerah masing-masing. Yang keempat, model negara federal juga bisa memperlebar jurang antara negara bagian yang kaya dengan negara bagian yang miskin, antara daerah yang kaya dengan daerah yang miskin dalam sebuah negara. Nah, di gambar ini kita bisa melihat peta negara-negara dengan bentuk federal dan negara dengan bentuk kesatuan. Yang berwarna biru adalah kumpulan negara-negara berbentuk kesatuan, sementara yang berwarna hijau adalah kumpulan negara-negara berbentuk federal. Di dunia ini ada sedikitnya 166 negara berbentuk kesatuan, diantaranya Indonesia, Prancis, Norwegia, Selandia Baru, dan juga Inggris. Sementara jumlah negara federal adalah 25, sekitar 25 negara federal, meliputi contohnya Australia, Amerika Serikat, Kanada, dan Malaysia. Baik, setelah Anda menyimak paparan saya tentang negara kesatuan dan negara federal, sekarang giliran Anda untuk menjelaskan kira-kira menurut Anda mana di antara kedua bentuk negara ini yang lebih baik. Apakah negara kesatuan ataukah negara federal? Demikian paparan saya untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.